Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada. Oke, untuk sisi yang kedua kita lanjutkan bincang-bincang tokoh masih dalam tema yang sama. Masih dalam tema yang sama tentang berbeda tema tentang ini mencerdaskan pemilih dan pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas. Oke Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, kita mulai sesi kedua ini dengan tema yang sama tadi, yaitu mencerdaskan pemilih dan memilih pemimpin yang cerdas. Ya, ini adalah kegiatan kita dalam rangka mencapai tujuan dari tema tadi. Baik, tadi sudah panjang lebar dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Kurniadi Aris, bagaimana dan apa kriteria pemimpin yang cerdas. Sementara kegiatan kita adalah bertujuan mencerahkan, memberi pencerahan kepada pemilih supaya cerdas pula. Sekarang kita sambung penjelasan dari Pak narasumber kita, Advokat Kurniadi Aris, SHMH MMM, untuk memberi lanjutan penjelasan beliau pada kita, pada hadirin, pada pemirsa di rumah. Waktu dan tempat kita persilakan Pak Kurniadi melanjutkan yang tadi. Ya, terima kasih Pak Bisman. Saya kebetulan begini, saya baca data juga, tidak hanya dengar cerita. Apa data yang saya baca? Data yang saya baca itu adalah data Bawaslu bahwa Kota Sungai Pedung, Kerinci, termasuk salah satu daerah yang rawan ketika dilaksanakan event-event demokrasi. Ya. Nah, artinya itu dibuktikan dengan dahulu kita dengar Nomor dua, ya, besar rawan ya. Ada kotak suara yang dilarikan, ada kotak suara yang dibakar dan seterusnya. Tentu inilah yang akan ditekan melalui acara ini, memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, tentu dengan fakta yang ada ini kita harus bersikap lebih bijak menyikapi keadaan ini agar kedewasaan berpolitik semakin tumbuh. Nah, karena memang saya melihat itu juga tidak bisa hanya kita bertumpu kepada katakanlah kesbangpol saja, partai politik saja untuk memberikan pencerahan politik, tidak. Tapi di sini saya melihat kampus juga harus memainkan peranan. Nah, itu yang saya lihat juga tidak ada. Jadi ada barrier ya, ada batasan cara berpikir, seakan-akan kampus itu tempat orang-orang suci yang berpikirnya tidak boleh ditarik ke politik. Nah, itu nggak salah. Harusnya kampus tempat menguji para kontestan untuk memaparkan visinya dan bertengkar argumen di situ. Nah, karena akademisi akan memakai segala macam teori untuk menguji semua calon, dan resultannya atau resultantenya nanti adalah mendapatkan pemimpin yang sangat-sangat berkualitas, yang terbaik dari yang baik. Nah, itu juga jadi semua stakeholder harus terpanggil untuk ikut dalam event ini sehingga kita betul-betul mendapatkan pemimpin yang handal untuk menjawab tantangan ke depan. Nah, karena kan seorang pemimpin dalam ilmu manajemennya juga harus sudah nggak dia SWOT kotanya ini. Apa kekuatannya, strength-nya apa kekuatan ini, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, treatment-nya apa, pemberlakuannya bagaimana. Nah, itu kan harus di-SWOT dulu. Nah, dari situlah dia bisa berangkat membuat program-program kerjanya. Sehingga dalam kompetisi yang luar biasa sekarang, kalau tidak salah saya, luar negeri itu jauh lebih siap daripada kita. Kalau nggak salah saya itu Thailand, itu sudah menyiapkan 200 atau 2000 saya lupa, itu supir taksi yang bisa berbahasa Jawa. Luar biasa nggak? Ya. Sekarang kita komparasikan, kita bandingkan kepada kita apa yang sudah kita jawab, apa yang sudah kita lakukan terhadap persaingan-persaingan ke depan. Nah, tentu juga saya menyinggung sedikit masalah ekonomi ya. Contohnya sekarang perdagangan online yang semakin marak,
tentu ini melemahkan sendi-sendi ekonomi. Nah, sudahkah ini juga dijadikan program-program kerja nantinya? Karena kalau kita hanya sebagai negara daerah konsumtif, selesai kita, kan begitu. Jadi kita harus juga memikirkan apa produk-produk unggulan untuk menopang ekonomi, ya, sehingga masyarakat kalau udah ekonominya bagus, otomatis nanti secara hukum, ilmu sosiologi hukum, kalau ketika ekonomi sudah bagus, nah dalam ilmu kriminologi hukum juga, itu kriminal otomatis turun. Penjara kita itu akan sepi itu nanti, ya. Nah, jadi sepi itu kan Pak Isman jangan lupa, 1 tahun negara harus mengeluarkan 2 triliun rupiah untuk menghidupi orang-orang yang ada di penjara. Bayangkan itu kalau dijadikan digulirkan untuk dana-dana yang produktif, untuk petani kah, untuk nelayan kah, untuk orang yang UMKM kah, jauh lebih produktif daripada 2 triliun untuk menghidupi narapidana di sel. Nah, itu kalau bisa ditekan, tentu lebih ini produktif. Nah, bagaimana bisa produktif? Tentu kita harus memilih orang-orang yang tepat, the right man on the right job, the right man on the right place. Harus memilih orang-orang tepat menjadi pemimpin kita, apakah itu di eksekutif maupun di legislatif, karena keduanya ini laksana tulang dan daging, nggak bisa dipisahkan. Mereka lah yang nanti membuat kebijakan, mereka lah yang membuat policy nanti, perda. Nah, kalau perdanya lemah, ya bagaimana untuk menjawab tantangan sementara perda sendiri tidak bisa menjawab tantangan, visi misi tidak bisa menjawab tantangan, tidak berani bertengkar argumen, hanya mengeluarkan statement-statement karakter assassination atau membunuh karakter orang untuk mendapatkan simpati. Saya tidak izinkan secara pribadi, ya. Ini hal-hal yang tidak dibenarkan, dilarang. Ini pecundang yang begini. Karena ada adagium yang menyatakan ketika seseorang kalah bernarasi, kalah berargumentasi, kalah beradu pendapat, maka fitnah dijadikan senjata terakhir untuk membunuh karakter orang lain. Ya, kita tidak butuh itu. Yang kita butuhkan adalah program-program yang mencerdaskan, ya, dengan program-program yang unggul yang kita butuhkan. Jadi begitu, lebih kurang. Ya, itu penjelasan yang detail sekali ya dari narasumber kita. Maka masyarakat sudah bisa memilah, menilai pemimpin yang mana akan dipilih, pemimpin cerdas yang mana yang akan dipilih. Karena apa? Di hadapan kita, di hadapan masyarakat ini ada, kalau kota Sumut ada 5 pasang calon. Mereka semua berkampanye. Tentu kita bisa melihat kampanye apa yang disampaikan kepada masyarakat, ya kan? Jadi dengan kriteria yang disampaikan oleh narasumber kita, masyarakat sudah bisa memilih secara cerdas, ya kan? Ketika calon itu mengeluarkan fitnah, mengeluarkan kata-kata yang tidak santun, kita sudah bisa menilai calon tersebut bagaimana, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik, kita akan memberi kesempatan pada panelis kita, Pak Hamid, untuk juga bertanya bisa atau menjelaskan dari tema kita ini. Silakan Pak Hamid. Baik, kembali saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Advokat kita berdasarkan pada tema kita pada malam ini, yaitu mencerdaskan pemilih dan memilih yang cerdas, memimpin yang cerdas. Nah, kalau kita berbicara tentang pemilih yang cerdas, tentu kita harus tahu apa itu pemilih yang cerdas. Ya, kita jangan mengatakan Kota Sukabumi ini memiliki pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang mampu menilai calon pemimpin secara kritis, memahami isu utama serta memilih berdasarkan pertimbangan rasional, bukan emosi atau tekanan eksternal. Ini yang dinamakan pemilih cerdas. Nah, pada saat ini
pemilih kita kurang memahami bagaimana cara untuk menilai seorang kandidat. 5 kandidat yang maju ini kan memiliki tim, ya. Nah, semestinya seorang kandidat itu ketika dia mau maju, dia memilih tim-tim yang cerdas, seperti yang disampaikan tadi, sehingga ketika masa kampanye, mereka betul-betul berorasi atau menjelaskan visi misi mereka kepada masyarakat. Nah, tentunya tim ini harus dicerdaskan dulu oleh kandidat tersebut, sehingga tidak terjadi omdo di lapangan, asal ngomong. Nah, kebanyakan ini akibatnya terjadilah yang seperti kejadian-kejadian yang sudah sangat disayangkan. Kota Sumapenu ini adalah pusat ilmu, orang-orang cerdas, orang yang beragama, orang yang beradab. Tapi karena tadi, ya mohon maaf, kita tidak menginginkan siapapun, baik itu kandidat maupun tim dan pemilih, itu ketika memberikan pendapat terhadap salah satu dari 5 kandidat ini, itu tanpa ada alasan. Ketika mereka menyampaikan kelemahan kandidat lain berdasarkan data dan fakta, itu kritik namanya. Tetapi ketika mereka menyatakan sesuatu yang tanpa dasar, inilah yang dinamakan fitnah. Inilah di dalam di dalam pemilu itu dikatakan, dalam kampanye itu dikatakan black campaign. Kalau kritik boleh saja, silakan mengkritik calon lain, boleh, seperti yang disampaikan Pak Kurniadi tadi. Memang bagaimana kita bertengkar di sini ya? Bertengkar dalam arti kata kita menemukan kebenaran di sini. Nah, bertengkar tidak dengan emosional tadi Pak. Karena pemilih cerdas itu, saya ulangi, pemilih cerdas itu dia memahami isu-isu utama serta memilih berdasarkan pertimbangan rasional, ya, bukan emosi atau tekanan eksternal. Misalnya saya karena ditekan, kemudian saya memuji salah satu kandidat dan menjatuhkan kandidat lain. Tidak. Karena kita negara demokrasi, bebas. Ya. Kita negara demokrasi. Demokrasi terpimpin. Nah, jadi masyarakat harus tahu ini. Dan saya juga akan menyampaikan apa ciri-ciri pemimpin yang cerdas itu. Ya. Kriteria pemimpin yang cerdas itu Pak Bisma. Yang pertama, dia berintegritas tinggi. Coba lihat. Nah, dari 5 kandidat kita ini siapa yang memiliki integritas yang tinggi? Ya. Kemudian menguasai visi misi dan program yang realistis. Nah, saya tadi tertarik dengan yang disampaikan Pak Kurniadi tadi, bahwa ketika mereka sudah tidak bisa lagi tidak punya lagi visi misi yang pas, yang bisa ditawarkan kepada masyarakat, hingga mereka terjadilah black campaign tadi, yang pada akhirnya malah menjurus kepada fitnah, membunuh karakter salah satu kandidat. Ini hal yang tidak boleh. Ini diatur dalam undang-undang ini. Diatur dalam undang-undang bahwa tidak boleh itu. Ya. Kemudian pemimpin yang cerdas itu berwawasan luas dan berpendidikan. Kalau dikatakan berpendidikan, semuanya kandidat yang maju untuk Kota Sumapenu semuanya berpendidikan. Cuma pertanyaan, apakah berwawasan luas?
Seorang pemimpin yang ingin memimpin suatu daerah, pertama syaratnya dia harus dikenal oleh masyarakat dan dia mengenal masyarakat. Dia harus mengenal daerahnya. Dia harus tahu apa yang dibutuhkan daerah itu. Nah, ini yang perlu bagi seorang pemimpin. Kalau berpendidikan semuanya berpendidikan, tapi masyarakat harus melihat apakah seorang pemimpin ini berwawasan luas. Yang seperti saya katakan tadi, kenal tidak sejarah daerah yang dipimpinnya. Kemudian tahu tidak dengan masyarakat, sudah dikenal atau tidak oleh seluruh masyarakat. Karena syaratnya itu adalah untuk memimpin itu yang kan memimpin masyarakat Kota Sumatera, bukan memimpin salah satu wilayah. Ya, gitu. Kemudian seorang pemimpin yang pintar, dia mempunyai kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Nah, ketika terjadinya kampanye selama ini, ya, masyarakat bisa melihat bahwa kandidat itu ada melakukan black campaign. Semestinya si kandidat setelah tahu bahwa ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan, dia harus segera mengantisipasi ini dan mencari solusi bagaimana masalah ini. Kalau dia kurang wawasannya, dia harus bisa segera menemukan solusi untuk mengkantor itu, bukan malah menjelekkan kandidat lain. Kita tidak mengatakan siapa yang dijelekkan, tapi di dalam pemilu, dalam kampanye tidak dibolehkan itu. Itu berarti kandidat yang melakukan black campaign, masyarakat harus tahu bahwa black campaign itu adalah dilarang, dan seperti yang Pak Advokat Kurnadi katakan tadi, orang yang melakukan black campaign itu orang yang tidak jelas visi misinya, sehingga dia mencari kelemahan. Itu masyarakat harus tahu. Jadi kandidat yang menjelekkan, memfitnah, melakukan black campaign atau melakukan perusakan kepada alat-alat peraga kampanye, itu kandidat yang tidak punya visi misinya tidak jelas. Kalau seperti itu berarti kandidat itu adalah kandidat yang tidak cerdas. Masyarakat silakan lihat siapa di antara kandidat yang maju di Kota Sungai Penuh. Silakan dilihat siapa yang bersikap yang betul-betul mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Siapa kandidat yang menyampaikan visi misinya ke masyarakat. Dan siapa kandidat yang tidak pernah menjelekkan kandidat lain. Oke. Silakan masyarakat itu melihat. Baik, Pak Amin. Nah, gitu. Terima kasih. Lanjutkan. Sudah panjang lebar Pak Amin menjelaskan bahwa kriteria pemilih yang cerdas, kriteria pemimpin yang cerdas, ya, masyarakat bisa menangkap ini, bahwasanya pemimpin yang cerdas seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi. Di sini kita kampanye sudah berlangsung lebih kurang 1 bulan, ya, 1 bulan. Jadi kita setiap calon sudah menyampaikan visi misi. Masyarakat sudah bisa menilai dari kriteria yang disampaikan oleh Pak Amin dan narasumber kita Pak Kurnadi Haris, siapa di antara 5 pasang ini yang cerdas, yang betul-betul punya visi misi yang jelas, yang nyata, yang realistis, bisa dikerjakan 5 tahun ke depan, dan yang tidak realistis. Tentu masyarakat sudah bisa melihat. Maka kehadiran dari kegiatan kita ini, kegiatan bincang-bincang tokoh ini, memberi tambahan asupan pencerahan kepada masyarakat. Supaya sebentar lagi, lebih kurang 1 bulan lagi kita akan memilih. Jadi kita bisa menilai. Itulah tujuan kita kegiatan ini, supaya pencerahan, pencerdaskan masyarakat sebagai pemilih bisa memilih pemimpin
atau calon wali kota kita ke depan. Sebentar lagi kita akan beri waktu kepada Pak narasumber kita menambah penjelasan supaya lebih menggigit, lebih fokus lagi pada tema kita malam ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bo. Ya, Jadi karena sudah masuk kita diskusi ringan ya. pada kampanye ya. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan di awal, kampanye adalah di mana ya, pasangan calon yang ikut kontestasi pemilihan, dalam hal ini Pilkada Kota Sungai Penuh tahun 2024 ya, nah, periode 2024 dan 2029. Nah, kampanye itu di mana tahapan calon ya menyampaikan visi, menyampaikan misi, menyampaikan program kerja. Nah, cuman dalam penyampaian visi itu, misi dan program kerja itu nanti kan ditambah dengan orasi-orasi yang akan bagaimana untuk tertarik konstituen untuk memilihnya, kan begitu. Namun pada kenyataannya kampanye itu, penyampaian itu terbagi dua. Ada yang namanya positif dan negatif campaign atau kampanye negatif. Yang kedua ada namanya black campaign atau kampanye hitam. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Apa yang dimaksud dengan kampanye negatif? Kampanye negatif ini dibenarkan nggak? Nah, kampanye negatif itu dibetulkan dan dibenarkan dan harus ada. Contoh, misalkan kampanye negatif itu misalkan dalam katakanlah debat gitu ya. Lalu salah satu kandidat menyampaikan kepada kandidat lain, program Anda tidak unggul, kelemahannya begini, atau Anda dulu misalkan bekerja tetapi tidak bagus misalkan ya, tidak tuntas, dikritisi tapi dengan fakta dan data yang terukur dan secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu kampanye negatif itu namanya. Boleh nggak? Boleh. Nggak mungkin kita kampanye itu misalnya ya cuman bincang-bincang nggak ada mengkritisi, ya kita juga nggak mau nonton. Ya, dialognya cuman puji memuji, ya kita nggak mau nonton juga. Nah, sekarang kampanye negatif itu dibenarkan karena itu untuk membangun opini masyarakat dengan data, fakta yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Ingat itu. Nah, akan tetapi kalau kampanye hitam adalah sesuatu yang diada-adakan dan itu sudah terjadi. Kalau sepengetahuan saya sudah terjadi di kampanye pada saat sekarang. Saya mengikuti ya. Ada kampanye hitam atau black campaign. Nah, itu jelas-jelas sangat bertentangan, tidak dibenarkan, tidak ada pintu masuknya dari regulasi hukum, tidak dibenarkan. Karena PKPU nomor 13 tahun 2024 itu tidak membenarkan kampanye hitam. Nah, selanjutnya dari segi hukum, ya itu kan lex spesialis hukum khusus, hukum umum juga tidak dibenarkan. Ya, apalagi disebar di media elektronik. Nah, ini kan bisa dikejar dengan undang-undang ITE itu nantinya. Makanya nanti para simpatisan ya jangan juga lebay, cerdaslah bermedia sosial ya. Nah, tapi fakta kita sudah lihat ada kenyataan di Kota Sungai Penuh ya, isu-isu yang tidak dalam tanda petik isu yang berbahaya, malah itu isu sara, fitnah itu sudah ada. Nah, ini kampanye-kampanye hitam ini ya, dari segi agama manapun itu memfitnah tidak dibenarkan. Begitu nggak dibenarkan ya, tidak ada pintu masuk dari segi agama, nggak ada, dari segi tata negara nggak ada, hukum nggak ada, ya dari agama pun nggak ada. Artinya ini adalah benda terlarang yang tidak bisa dijadikan instrumen untuk meraih popularitas dan elektabilitas. Tidak boleh ini, tidak dibenarkan ini. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya. Bijaklah melihat kalau ini pola-pola seperti ini sudah dilakukan, berarti kita sudah dapat sinyalemen kalau ini kandidat hanya tidak punya program, akan tetapi dia cuman mencari popularitas untuk menaikkan elektabilitas dengan cara-cara yang tidak sportivitas. Gitu ya. Nah, jadi kita tidak membutuhkan itu. Kita butuh pencerahan ya. Nah, jadi saya lihat malah kalau ada kandidat yang ya walaupun difitnah, dia tenang saja, datar ya, itulah yang kandidat yang dewasa menghadapi kontestasi ini, dia tidak terpancing ya. Itulah kandidat yang cerdas ya. Kalau menurut saya begitu. Iya. Nah, karena juga nanti ketika kita berhadapan nanti dengan
kemelut ekonomi, ya, kemelut yang lain, dia juga tetap tenang mengambil sikap. Dia tidak mudah stres, terpancing, gegabah mengambil tindakan. Jadi tindakan-tindakan sudah terukur dan tindakan-tindakan yang dewasa dan berwibawa. Begitu. Baik, jadi penjelasan dari narasumber kita ini detail ya, cukup memberi pencerahan yang bagus sekali untuk kita sebagai pemilih ya, melihat dari 5 pasang yang ada, terlihat kampanye sudah berlangsung, kita sudah bisa menilai mana saja calon-calon pemimpin kita yang punya visi-misi yang baik ya, visi-misi yang nyata, visi-misi yang realistis, dan mana saja pemimpin yang hanya bisa mengkritik tapi tidak memberi solusi ya. Bahwasanya pemimpin yang sudah banyak bekerja tentu mempunyai catatan yang banyak. Ya. Pemimpinnya sedikit bekerja tentu catatannya juga sedikit. Apalagi pemimpin yang tidak pernah bekerja tentu tidak punya catatan. Nah, ketika dia tidak pernah berbuat untuk kota ini, tapi berbicara terlalu banyak, terlalu menjelek-jelekkan kita, jadi tidak menarik untuk dipilih, gitu kan? Itu saja. Serasa kecerdasan itu bagi pemilih itu menilai pemimpin yang akan kita pilih. Baik, kita juga memberi kesempatan kepada Pak Handoko untuk bertanya atau menjelaskan tentang tema kita malam ini. Silakan Pak Han. Bertanya boleh. Oh ya, silakan. Saya mau bikin silakan tambah. Jadi tadi kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana melihat pemimpin yang pemimpin yang cerdas, yang mana yang mau akan dipilih dan akan dijadikan sebagai pilihan. Nah tadi Pak Amin juga sudah menyinggung terkait dengan pemilihnya juga harus kritis gitu. Ya. Jadi artinya ketika melihat fenomena-fenomena, gejala-gejala sosial dalam kampanye kan sudah bisa memetakan mana rasa-rasanya yang akan adem, ya, yang akan tenang, memberikan kesejukan. Sudah nampak barangkali mungkin sudah ada di hati masing-masing, kan begitu Pak. Jadi tekanan saya atau strong point saya itu adalah sikap kritisnya itu. Nah, sikap kritis itu memang harus dimunculkan ya. Kritis artinya itu kita kritis jangan seperti membeli kucing dalam karung itu maksudnya. Jadi ngeong-ngeongnya aja yang bagus ya, ternyata pas dilihat tidak bagus. Nah, tentu ini butuh kritis di situ karena memang kritis itu membuat orang berkembang ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang di Yunani, kenapa peradaban ilmu itu jauh lebih berkembang dibandingkan di tempat lain? Karena ada sikap skeptisisme namanya di Yunani. Orang-orang Yunani tidak mudah percaya dengan sesuatu yang baru. Nggak mudah dia percaya. Dia pasti uji dulu. Dia pasti cari tahu dulu ya. Kalau nggak sesuai ya pasti dibuang. Nah, sikap kritis itulah yang membuat orang-orang Yunani itu mengakibatkan ilmu itu jauh berkembang. Bahkan ilmu filsafat yang diklaim sebagai ibunya ilmu pengetahuan itu berkembang di Yunani, yang dibuktikan dengan filsuf Aristoteles, Plato, Socrates dan seterusnya. Jadi sikap kritis itulah sikap yang membangun, bukan sikap yang pesimis, kritis. Contoh, kenapa skoci ada di kapal? Itu karena orang-orang kritis, dia berpikir bagaimana kalau kapal ini akan tenggelam, kita butuh skoci, dibuatlah skoci. Ya, jadi bukan orang-orang pesimis yang kita butuhkan. Nah, orang pesimis tentu orang yang tidak punya visi dan misi. Nah, cara dia untuk meraih simpati yang kembali yang tadi ya, bagaimana membunuh karakter orang, menjelek-jelekkan, membuat berita-berita yang tidak ada, membuat hoax ya. Nah, sehingga mungkin dengan begitu dia mengharapkan di satu sisi tokoh yang lain yang cerah itu akan redup popularitasnya, kan itu yang dikejar ya. Tapi cara-cara itu bukan cara-cara yang sportif untuk mendapatkan simpati.
Karena masyarakat juga sudah tidak butuh yang begitu-begitu, tidak butuh lagi. Kita butuh sesuatu yang berbeda. Bahkan pertengkaran ide, pertengkaran gagasan, ya, adu argumen itu yang kita butuhkan, ya. Ketenangannya itu yang kita butuhkan, tidak terpancing emosi. Nah, itu yang kita butuhkan. Nah, selama ini mungkin kampanye ini merupakan seleksi yang dibuat oleh KPU, ya. Nah, tentu juga masyarakat di sini sudah melakukan seleksi, dan saya berkeyakinan sudah sebagian masyarakat itu sudah nampak mau pilih yang mana nanti. Tinggal mempertebal keyakinannya saja. Gitu. Terima kasih Pak Haris. Beliau ini sudah kita kategorikan pakar ya dalam hal masalah hukum, masalah filsafat, sosiologi juga ya. Mungkin kita akan memberi waktu untuk closing statement ya, karena kita tidak perlu panjang dalam bincang-bincang ini, tapi materi yang disampaikan betul-betul punya nilai, punya bobot ya. Untuk waktu sekarang kita kasih waktu Pak Hamid untuk memberi closing statement ya, statement penutup dari bincang-bincang kita malam ini. Silakan Pak Hamid dulu. Baik, terima kasih Pak Pisman. Jadi setelah kita bincang, sebenarnya masih banyak hal yang perlu disampaikan untuk pencerahan kepada pemilih maupun yang dipilih. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa sebagai pemilih cerdas, maka kita wajib mencari informasi tentang siapa yang akan kita pilih, tentang rekam jejaknya, apa yang sudah dilakukannya, kemudian bagaimana latar belakang, karena yang kita pilih ini akan memimpin kita 5 tahun yang akan datang. Jadi kita harus hati-hati. Saya juga ingin menyampaikan bahwa karena seorang kandidat ketika dia maju dia punya tim. Nah, kandidat yang cerdas pasti akan mencerdaskan timnya dulu. Apa maksud saya? Sehingga ketika turun ke lapangan, ketika mereka memberikan pendapat, ya, memberikan informasi kepada masyarakat, mereka akan memberikan informasi yang benar. Black campaign tidak boleh, tapi yang satu lagi negatif campaign boleh. Jadi negatif campaign boleh, negatif campaign sudah disampaikan harus berdasarkan fakta dan data. Black campaign tidak boleh. Saya ingin menyampaikan yang terakhir bahwa sebagai warga Kota Sungai Penuh, ya, sebagai warga Kota Sungai Penuh kita bersaudara. Kelima pasang kandidat yang maju untuk Kota Sungai Penuh ini adalah putra terbaik Kota Sungai Penuh. Di antara mereka tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada black campaign. Negatif campaign silakan, black campaign jangan. Kemudian sampaikanlah visi misi kepada masyarakat. Dan kepada masyarakat saya mengimbau, ya, marilah kita menjadikan Kota Sungai Penuh ini adalah kota yang bermartabat, dengan pemilih yang memiliki kritis, dengan pemilih yang kritis tapi tidak emosional. Nah, kemudian kepada kita semua, ya, saya sebagai warga Kota Sungai Penuh sudah lama melihat, memantau kegiatan-kegiatan pilkada, dan saya melihat bahwa lambat laun makin lama saya melihat bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh makin cerdas. Namun di sini mari kita tingkat lagi kecerdasan kita, dan kita betul-betul menyeleksi. Ketika kita melihat, mendengar orasi saat kampanye kandidat, janganlah kita menilainya
dengan emosional, tapi secara rasional. Cerdasnya seorang pemilih akan melahirkan pemimpin yang cerdas. Yakinlah, makanya kita harus cerdas sehingga kita akan mendapatkan pemimpin yang cerdas. Saya rasa demikian Pak Pisman. Terima kasih Pak Amit closingnya. Jadi tantangan Kota Sukno ke depan ini luar biasa. Karena apa? Setelah pemekaran Kerinci menjadi kota-kota dalam kondisi sepi, pedagang-pedagang di pasar lengang, sepi, omset menurun. Karena apa? Kerinci mempunyai ibu kota tersendiri di sebelah. Jadi eksodus pegawai yang dulunya bertumpuk di Kota Sukno sudah mulai. Nah, tantangan ke depan ketika pemekaran lagi terbentuk, ketika nanti Kerinci Hilir sudah ada, tentu ini terjadilah pengurangan. Kerinci Hilir menjadi titik tumbuh tersendiri. Nah, tentu calon pemimpin Kota Sukno, calon wali kota itu sudah bisa melihat konsep apa yang akan diterapkan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi ke depan yang sudah kita jalani, yang akan kita jalani. Itu. Makanya perlu visi misi yang realistis, yang betul-betul nyata, jelas, dan bukan menjelek-jelekkan kandidat lain. Nah, itu. Ini salah satu tujuan dari kegiatan kita ini, supaya masyarakat juga kita cerahkan dengan informasi-informasi yang bermutu, yang berbobot. Baik, selanjutnya kita minta kesediaan Pak Kornedi Aris untuk memberi closing statement-nya. Baik, Pak acara kita ya, saya akan sampaikan dengan secara seksama dengan tempo singkatnya ya. Jadi begini, Anda masa depan adalah keputusan Anda hari ini. Maka keputusan Anda hari ini cerdaslah memilih pemimpin. Singkat saja. Terima kasih. Jadi kecerdasan kita untuk memilih pemimpin kita sangat diharapkan pada masyarakat, dan kegiatan kita mencerdaskan pemilih. Jadi kita juga nanti kegiatan bincang-bincang tokoh kita ke depan pada sesi-sesi episode selanjutnya akan kita beri tema-tema yang menarik ya kepada masyarakat, supaya apa? Tujuan kita memberi asupan informasi, memberi pencerahan kepada masyarakat supaya kita tepat cara kita memilih, siapa yang dipilih. Dari 5 ini kita sudah dihidangkan visi misinya, sudah dihidangkan cara penyampaian di dalam orasi-orasi calon-calon tersebut. Jadi masyarakat diharap bisa lebih cerdas ya, ditambah dengan kegiatan-kegiatan kita memberi informasi. Jadi lengkaplah pengetahuan masyarakat terhadap apa yang dipilih nanti. Baik, sesi ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi bincang-bincang tokoh bersama narasumber praktisi hukum Bapak Kornedi Aris, SH, MH, MM. Bagi masyarakat bisa menilai mana yang dari hasil pembicaraan tadi bisa dapat mengambil kesimpulan. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dari saya Firman Jonet PBNU TV. Ya, mungkin ada dari waktu dan akan ada lagi tokoh-tokoh lain yang akan kami hadirkan kepada Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.